Salam sehat untuk kita semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mereview film yang sangat spesial asli Indonesia yang di-request oleh salah satu teman kita, yaitu dari @Indrayanti, yang ingin kita mereview film Warkop DKI. Dengan sangat bangganya kita mencoba mereview salah satu film drama komedi terbaik karya Ram Soraya tahun 1983. Walaupun film ini cukup lawas, tapi komedi yang dimainkan tak pernah terkalahkan bahkan sampai sekarang, dan selalu dikenal dengan pemerannya yaitu Dono, Kasino, dan Indro, yang biasa disebut dengan Warkop DKI. Film ini menceritakan tentang kelompok detektif kocak yang memecahkan kasus pencurian berlian mewah bernilai ratusan juta rupiah. Sampai akhirnya kelompok detektif ini memutuskan bubar di tengah jalan dan kembali lagi bersatu di akhir film. Apakah mereka bertiga akan mampu untuk memecahkan kasus pencurian itu? Jadi jangan kemana-mana ya, don't go anywhere. Kalau bahasa Inggrisnya, front oke, back oke. Oh, Tuan Detektif, apa kabar? Di awal cerita terlihat Kasino berbaju detektif sedang tidur santai di sebuah mobil. Tiba-tiba ada panggilan masuk yang memberitakan sebuah penculikan. Tanpa babi bu, Kasino langsung berangkat menuju lokasi. Tetapi dengan mobil Force 911-nya, dia mengejar penculik itu yang sambil membawa senjata. Sampai mereka tiba di suatu tempat dan Kasino pun tertembak oleh penculik itu. Setelah ditembak berkali-kali, bukannya mati malah nangtang. Dan jeng, ternyata mereka sedang bermain acting dengan Kasino sebagai detektif yang seharusnya mati tapi kena tembak malah nangtang. Marahlah Pak Sutradara kan? Nggak pergi, sekarang kamu bisa mati beneran. Sinting, gila. Sutradara apa prokem sih? Setelah itu terlihat Indro yang sedang menjaga sebuah properti peledakan di sebuah tempat syuting produser yang tadi. Tapi tiba-tiba Dono datang dengan wajah yang sangat lelah karena tidak diajak syuting. Ketika Dono ingin duduk, tiba-tiba Kompromi. Ini kali pas. Lagi-lagi mereka dimarahi oleh Pak Produser. Dan inilah James Bond. Bukan. Depan bisa, belakang bisa. Scene berpindah ke Dono yang sedang menggandeng seorang wanita. Tiba-tiba diserang oleh orang yang tidak dikenal, tapi dia bisa menghadapinya. Isi adegan kelindas lagi. Di tempat lain, Indro yang sedang mengejar seorang pria berwajah preman. Sampai mereka tiba di suatu tempat. Setelah turun mau ditodong, wajah aja sangar tapi ternyata ngondek coy. Belakang bisa. Kenapa bisa begini kejadiannya? Dan akhirnya mereka bertiga membentuk biro jasa penyelidik yang bernama Depan Bisa, Belakang Bisa, di mana Kasino sebagai bos, Indro dan Dono sebagai anak buahnya, ditemani sekretaris cantik yang bernama Feni. Pada suatu hari datanglah klien yang bernama Musashi yang menugaskan mereka untuk menjaga sebuah pameran berlian. Sesuai kesepakatan akhirnya mereka setuju untuk bekerja sama. Yang penting biayanya. Plon ya? Pada baik. Segitu sih bukan buat jagain berlian, batu koral. Nah, kalau ini baru cengli tuan. Sampai tibalah pameran itu berlangsung. Mereka bertiga berada di sana untuk pengamanan pameran itu. Seperti biasa Dono berulah lagi dong, tidak bisa membuka gelas dari tangannya. Tapi tiba-tiba ketika permata terakhir dan termahal tampil dan muncul, lampu tiba-tiba mati dan kegaduhan pun terjadi.
Saya detektif, depan bisa, belakang bisa. Ketika lampu sudah hidup, Kasino yang teriak-teriak detektif-detektif, Indro yang salah tangkap, dan Dono lah yang berhasil melacak si Michiko, yaitu orang yang memakai berlian itu. Dan benar saja, Michiko ternyata kabur bersama dua orang suruhan Satu Mata untuk memberikan kesan bahwa berlian itu hilang dan mereka mendapat asuransi. Dono yang berhasil melacak keberadaan Michiko, diikuti Kasino dan Indro yang sampai di kamar penyekapan dengan keadaan basah kuyup. Karena Dono melempar rokok sehingga membakar sampah yang menyebabkan smoke detector hidup dan membasahi mereka. Tolongin. Benar saja, besoknya Mr. Satu Mata datang ke kantor untuk menyuruh Kasino tidak begitu memperhitungkan berliannya dan hanya fokus untuk menjaga Michiko. Karena Michiko dikabarkan akan diculik oleh seseorang. Michiko itu adalah keponakannya Satu Mata ceritanya ya. Bahkan honornya pun dilipat gandakan oleh Mr. Satu Mata. Setelah deal, Kasino yang didatangi oleh agen asuransi yang bernama Tuan Hengki. Tapi di awal pertemuan mereka sudah diwarnai dengan adegan super lucu. Detektif apa kabar? Setelah itu Tuan Hengki menjelaskan bahwa Mr. Satu Mata menganggap permata itu hilang, sehingga membuat pihak asuransi pusing atas sikap Satu Mata tersebut. Sehingga Tuan Hengki membayar Kasino untuk menyelidiki permata itu lebih teliti lagi. Setelah deal, mereka membicarakan mengenai sekretaris. Hehehe. Orang asing Oh ya. dari Sumatera Barat, kota Garut. Makan kentang, yang satu makan rendang. Kalau begitu baiklah. Di mobil mereka berdiskusi dan membagi tugas masing-masing. Dono dengan pengawalannya terhadap Michiko, sedangkan Indro menyelidiki tentang permata. Ketika pembagian honor, Indro mulai curiga dengan Kasino yang tidak jujur atas pembagiannya karena dirasa terlalu sedikit. Setelah itu ada-ada aja adegan nyelenehnya. Ingat, pegang senjata. Kasino. Ngapain, Bos? Biasa bos action. Sampailah Indro di hotel kediaman Satu Mata. Dia menyamar sebagai cleaning service. Ketika masuk, terkejut dong ada burung nyapa. Ketika sedang menyelidiki, tiba-tiba datang Mr. Satu Mata dan dia curiga dengan orang Kasino. Disinilah Indro tahu bahwa Kasino curang dalam pembagian hasil karena Mr. Satu Mata sempat berbicara pada pengawalnya bahwa dia telah membayar mahal ke Kasino. Nggak Kasino curang. Ketipu lagi deh gua. Di tempat lain, Dono dan Michiko baru tiba di sebuah hotel dan menyewa sebuah kamar. Mas, Pakdi. Dono yang datang lebih awal ke kamar tidak sengaja mendengar telepon yang sangat dekat dengan jendela. Setelah dia mengangkatnya, yang terjadi adalah setelah berhasil naik, jatuh lagi karena ulah pelayan. Setelah itu didorong lagi oleh si Indro. Dan akhirnya dia pun ditolong oleh Michiko. Dia pun naik dan langsung memberitahu Michiko bahwa dia disuruh ke kantor oleh Kasino. Sesampainya di kantor, Dono yang langsung diberitahu bahwa Indro keluar dan langsung memperingati Kasino. Kalau dia tidak mau jujur, dia juga akan keluar. Dan Kasino pun melarang Dono. Kita sendiri-sendiri. Jangan Don. Gua ngaku salah. Jujur, terbuka, dan terus terang. Dono pun kembali melaksanakan tugasnya, yaitu menjaga Michiko. Sedangkan Indro yang keluar akan menyelidikinya sendiri, karena Indro memang curiga dengan Michiko. Di sebuah restoran, Indro yang menyamar sebagai pelayan memata-matai Michiko dan Dono. Kebetulan sekali dia melihat anak buah Satu Mata yang mengenali Indro. Kamu masa iya dia mau kenalin gue? Kita lapar. Satu Mata. Silakan. Itu pasti Indro. Mereka pun lari dan dikejar oleh Indro. Di tengah perjalanan, Indro yang sok bisa memperbaiki pematik rokok dan dengan martil keberuntungannya, Lighternya nyala gak nih? Nyala Om. Boleh aja, asal bener aja Om.
Untung saja mereka berdua selamat. Setelah itu Dono dan Michiko kembali ke kamar hotel. Sebelum tidur Michiko ingin Dono mengambil susunya. Minta diambilin susu maksudnya. Dan ternyata ketika itu Michiko sudah bersekongkol dengan Musashi yang ada di kamarnya. Tapi keburu ketahuan oleh Indro. Musashi yang kalah tanding oleh Indro karena Indro menggunakan alat berat. Tangan kosong kalau berani. Saya nih. Jidatnya. Kena martil. Keesokan harinya, Satu Mata bertemu dengan Kasino dan Kasino pun menjelaskan bahwa pencuri berlian itu bisa saja dari pihak Tuan Satu Mata sendiri. Hal tersebut membuat Satu Mata kagum dengan Kasino. Hah? Masya Allah. Ketika Michiko kembali ke dalam hotel dan keadaan kamar masih gelap gulita, Michiko yang ternyata menyembunyikan permata itu dan mencoba memakainya ketika duduk di sofa. Dono dan Michiko pun berkelahi di dalam gelap. Dan akhirnya Dono pun kalah. Setelah itu Michiko bilang ke Dono bahwa dia menyukainya dan ingin mereka kabur bersama dengan berlian itu. Hal itu diketahui oleh Indro yang memang semata-matai mereka dari semenjak Indro keluar. Ketika Indro ingin mendobrak pintunya, jahat. Kita bawa lari saja permata ini. di tempat yang sama Kasino dan Mr. Penny sedang berjalan-jalan di sekitar hotel tersebut. Tiba-tiba mereka mendapati Indro yang sudah berada di kolam renang dan mengajak bergabung kembali. Indro pun setuju. Ngelariin permata. Kita jangan merubah administratur yang sudah teratur. Keesokan harinya Indro yang mengetahui keberadaan Dono dan Michiko langsung memberitahu Kasino dan meluncur ke lokasi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mr. Satu Mata yang mengerahkan anak buahnya untuk mengejar Dono. Anak buah Satu Mata yang mengejar Dono dan sampai di suatu tempat dan langsung mencoba mengambil permata itu. Tapi Michiko dan Dono sempat melakukan perlawanan. Bahkan ketika Dono melawan Satu Mata sendiri, Dono berubah menjadi Power Rangers. Power Rangers coy. Kabun. Setelah itu mereka kabur dan sampai di suatu jalan di mana mereka dijegat oleh Kasino dan Indro dan juga anak buah Satu Mata. Ini juga Satu Matanya gaya-gayaan bawa alat berat. Ketika mereka berebut permata itu, tanpa disadari permata itu melompat ke atas dan jatuh tepat di bawah alat berat itu. Permata pun hancur. Permata asuransi mati aku. Tunggu. Ternyata setelah hancurnya permata itu, Michiko mengajak Dono, Kasino, dan Indro untuk masuk ke dalam mobil. Dengan terkejutnya, ternyata permata yang asli masih dibawa oleh Michiko. Jadi yang kelindes itu adalah permata imitasi dong. Kalau udah hancur kan nggak kelihatan asli sama palsunya ya. Di akhir cerita mereka pun bermaksud akan membagi hasil dari berlian itu. Dan ternyata Michiko juga bukan keponakan Satu Mata. Dia hanyalah wanita asli Tegal yang disewa oleh perusahaan Satu Mata tersebut. Film pun selesai dengan sebuah slogan, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Itulah tadi salah satu film Warkop DKI yang sampai sekarang kalau ada di televisi itu masih anteng aja nontonnya. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Subscribe dan bunyikan loncengnya untuk update review film selanjutnya. Like dan share jika kalian suka untuk membangun channel ini. Terima kasih.